Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan mencoba membuat sebuah website atau program berbasis web untuk melihat data siswa di dalam sebuah tabel database, yang mana nanti halaman website tersebut mempunyai fungsi untuk menambah data, mengedit data, serta mendelete data yang ada di dalam database MySQL server. Data-data yang akan dioperasikan nanti ada berisi nama, kolom nomor handphone, dan kolom alamat email. Nah, seperti ini kurang lebih tampilannya. Yang mana nanti program website atau tampilan website ini akan kita taruh di dalam folder siswa. Oke, di dalam folder siswa di dalam website kita. Oke, sebenarnya ini namanya bebas nanti. Oke. Nah, program-program yang kita perlukan, yang pertama-tama paling penting itu kita perlu WinSCP. Fungsi WinSCP ini sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu untuk mengupload data-data dari Windows ke dalam sistem Linux kita. Jadi kita tidak perlu mengetik perintah-perintah yang banyak, tinggal kita copy paste dari Windows ke dalam sistem Linux-nya. Nah, karena kita materinya cuma untuk menguji database server atau untuk membuat halaman website sederhana, maka nanti sudah Bapak sediakan file-file di dalam classroom-nya berupa tabel SQL, config PHP, index PHP ini untuk halaman utamanya, config PHP ini untuk mengkoneksikan dari halaman utama websitenya ke dalam database, dan tombol add. Tombol add ini fungsinya untuk menambah user seperti ini. Contohnya, misalkan di sini ada link add user, kita klik, nah maka nanti harusnya di sini akan muncul halaman penambahan data siswa seperti itu. Oke. Nah, ini error karena belum kita kerjakan. Oke. Untuk pertama-tama yang perlu kalian lakukan adalah mengupload file-file yang diperlukan. Oke. Caranya upload dari Windows, karena file-filenya sudah Bapak sertakan di dalam Google Classroom. Ada tabelnya, tabel untuk menampung database-nya, config-nya, index-nya halaman utama, dan fungsi tombol add, halaman tombol menambahkan datanya tadi. Pertama-tama kalian buka WinSCP. Oke. Masukkan alamat server kalian seperti meremote dengan putih kemarin. Cuman kalau putih berbasis perintah, kalau WinSCP ini berbasis grafis, tinggal klik-klik operasinya. Passwordnya sama dengan password sistem Linux-nya. Usernya root, passwordnya password root-nya. Oke. Maka nanti muncul seperti ini. Di file-nya dia lokasinya akan berada di root, di folder atau di directory root. Kalian pindah langsung ke dalam titik-titik ini, masuk ke dalam directory untuk menampung halaman website. Itu ada di var, di dalam www. Oke, ini apa dulu. Nah, kalau sebelumnya kan indeks HTML kalian itu seperti ini, website kalian defaultnya kan seperti ini yang minggu lalu sebelumnya, masih ingat? Oke. Nah, sekarang kita akan bikin di dalamnya, di dalam foldernya, nanti kita bikin di dalam foldernya folder siswa di dalam web servernya. Kalau kita ketik seperti ini, maka harusnya tampil halaman data-data seperti tadi. Oke, caranya kita bikin dulu folder di sini, new directory siswa. Oke, sudah ada directory siswa. Kita klik 2 kali, kita pindahkan file-file yang 3 ini tadi, add, config, dan index. Tarik ke sini saja langsung. Nah, sudah tercopy. Harusnya kita refresh halaman websitenya, sudah muncul. Nah, sudah muncul. Ini kenapa ada datanya? Karena database Bapak sudah ada datanya. Sekarang kita coba membuat database-nya.
Database itu bisa dibuat dengan dua cara. Pertama dengan perintah, yang kedua dengan menggunakan tool yang sudah kalian install minggu sebelumnya, yaitu PHP My Admin. Jadi PHP My Admin ini sebuah tool yang digunakan untuk mengoperasikan database server di dalam Linux supaya kita mudah operasinya, karena dia berbasis grafik. Kalau menggunakan perintah MySQL sendiri, dia berbasis teks semuanya. Oke, Bapak delete dulu yang sudah ada. Oke, yes. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah klik di database. Kita bikin database untuk menampung data-data tadi. Kita beri nama sesuai yang sudah dikonfigurasi file-filenya, itu namanya crud garis bawah db. Namanya ini bisa bebas saja, nama database ini tidak ada ketentuan. Yang penting jangan pakai simbol khusus, jangan pakai spasi. Oke. Nah, ini supaya mengikuti tutorial saja, kita beri saja namanya crud garis bawah db. Ini diketik manual, kemudian kita klik create. Nah, maka di sini terciptalah sebuah database ini kosong. Kalau kosong seperti ini, maka kita tidak bisa mengoperasikan data apa-apa di dalam sini. Jadi di dalam database itu harus ada lagi yang namanya subnya, yang itu disebut tabel inilah yang berfungsi menampung semua data-data dari sebuah halaman website atau sebuah program website. Oke. Kalau yang minggu sebelumnya, yang ini nih, nah, ini tidak perlu database karena halaman website yang ini dia bersifat statik. Biasanya statik ini dia tidak disimpan di dalam database. Data-data seperti ini, seperti nama, kelas, mapel, ini tidak disimpan di dalam database, dia diketik secara manual saja. Biasanya program website seperti ini menggunakan bahasa pemrograman HTML karena dia sifatnya statik, tidak berubah-ubah. Berbeda halnya jika halaman website itu atau program website itu menggunakan PHP. Biasanya kalau program website menggunakan PHP, dia akan memerlukan sebuah database server seperti yang akan coba kita praktikkan hari ini, karena data-datanya bisa berubah. Kalau PHP itu data-datanya berubah. Kalau website statik itu tampilannya tetap seperti ini, tidak ada perubahan. Kalau mau mengedit, berarti kita mengeditnya di HTML-nya. Berbeda dengan website PHP. Kalau PHP, nah ini tadi website PHP, dia nanti datanya bisa berubah-ubah di sini, berubah-ubah, bertambah, berkurang, atau berubah. Yang mana data-datanya itu disimpan di dalam MySQL server, bukan di dalam PHP My Admin, tapi di dalam MySQL server. Kalau PHP My Admin ini tugasnya cuma untuk mengoperasikan daripada MySQL server tersebut supaya mudah dioperasikan. Oke, kembali lagi ke dalam tabel ini. Jadi nanti data-data yang ada di dalam sini kita simpan di dalam database yang namanya crud garis bawah database. Itu nama database kita. Oke, kenapa harus crud, Pak? Karena di dalam 3 file konfigurasi ini kita sudah disebutkan nama database-nya, yaitu crud. Kita lihat. Nah, ini ada nih. Nama database-nya database name crud db. Nah, seperti itu. Jadi koneksi dari PHP-nya ke dalam database-nya, dia mencari database bernama crud. Nanti bisa kalian otak-atik kalau sudah paham. Nah, untuk tutorialnya diikuti saja, namanya seperti ini. Kemudian database-nya kan masih kosong. Nah, supaya tidak membuat tabelnya secara manual, itu sudah Bapak bikinkan juga nama tabelnya nih, tabel SQL. Ini sudah ada tabel-tabelnya. Kalau mau dilihat, nah tabelnya nanti berisi ID, berisi name, berisi email, berisi mobile. Nah, seperti itu. Kalau mau dibikin manual silahkan, cuman karena kita praktikumnya untuk menguji, kita bikin saja. Caranya tinggal di import, kalian masuk ke dalam database
dari awal lagi, database, masuk di dalam database-nya masih kosong, kalian cari import. Oke, kalian cari, nah ini tabelnya .skl, kalian klik, maka di sini sudah terpilih. Silahkan langsung kalian kemana tadi, klik, nah tabelnya SQL, kalian klik go. Nah maka ada pemberitahuan warna hijau, import successful, berarti tabel-tabel yang dibuat tadi harusnya sudah masuk. Kalian mau mengeceknya, klik di struktur. Oke, di struktur. Nah maka di dalam struktur itu ada satu tabel, namanya tabel users. Kalau mau melihat isi tabelnya itu, klik di sini biar mudah, klik user. Nah maka di dalam user itu tabel-tabelnya ada kolom ID, kolom name, kolom email, kolom mobile. Nah, sudah ada kan, berarti tabel database-nya sudah siap, tabel di dalamnya sudah siap, kolom di dalamnya sudah siap untuk menampung data-data kita yang ada di website ini tadi. Kalau sudah, ini berarti sudah beres. Halaman utamanya ini, indeks PHP-nya itu menampilkan yang ini. Kemudian config-nya ini untuk mengkoneksikan dari si PHP ini ke dalam MySQL yang di sini, mengkoneksikan ke dalam sini operasinya. Kemudian file yang satunya file add PHP ini untuk menambah yang di sini, tombol tambah di sini, dia akan mengarahkan ke halaman. Kalau kalian sorot, nah di sana di bagian bawah di status bar sini, lihat di sini itu ada add PHP, maka dia akan lari ke halaman penambahan yang bernama add PHP. Kita klik, nah maka akan muncul halaman seperti ini, halaman untuk menambah data-data. Nah ini kan kita lihat masih kosong, coba kita lihat namanya misalkan Arya Fitriadi, emailnya gmail.com, nah mobilenya 0812 153 misalkan. Kalian klik tombol add. Begitu kalian klik tombol add, maka operasi PHP-nya akan menambahkan ke dalam database MySQL sini. Kita klik add. Nah ini ada tulisan successfully, dia sudah tertambah ke dalam database. Kalau kita lihat ke go home, nah maka sudah ada namanya di dalam tabel websitenya. Nama ini, mobile ini, dan email ini diambilnya daripada data yang ada di dalam MySQL ini. Oke. Nah, kalau kita lihat di user, maka akan ada satu nama di sini. Oke. Di sini. ID-nya satu, name-nya ada, emailnya ada, mobile-nya juga ada. Nah, ini kalau jadi dari website ini, halaman web ini menginputkan data ke dalam SQL seperti itu, karena dia sudah saling terkoneksi. Nah, ini yang disebut halaman website dinamis, karena data-data ini kan bisa berubah-ubah, bisa kita tambah, bisa kita delete. Berbeda halnya dengan yang statik sebelumnya. Kalau statik sebelumnya kan cuman kita edit di halaman HTML-nya saja. 192.168.10.1. Oke, seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini. Nah, sekarang di sini ada tombol edit dan tombol delete. Tombol edit ini untuk mengedit data-data yang sudah ada. Tombol delete ini untuk menghapus data yang sudah ada. Kita coba. Nah, masih not found. Dia mencari halaman web yang namanya edit.php. Kalau delete, dia mencari halaman web yang bernama filenya delete.php. Nah, pertanyaannya, kita tadi sudah mengupload belum ke dalam web servernya? Nah, di sini sudah ada belum edit.php, delete.php? Belum ada.
Oke, kalau belum ada, silahkan kalian upload lagi filenya juga sudah Bapak sertakan di dalam Google Class. Cara menguploadnya seperti tadi. Kita pause sebentar. Oke, ini filenya sudah kita bikin tadi, tinggal kalian upload saja. Namanya edit dan delete, kalian tarik. Oke, sekarang kita coba di halaman webnya yang error tadi, tombol edit dan tombol delete. Kita refresh dulu, kita edit. Nah, maka akan muncul data untuk diedit. Misalkan tadi kan namanya Arya, kita edit jadi Fitriadi, nomornya kita ganti jadi 00000, kita edit. Nah, maka dia sudah berubah nama dan mobilenya. Kalau menghapus tinggal kita klik hapus, datanya hilang. Maka tadi kan di database servernya sudah ada. Sekarang kita refresh saja, apakah dia juga ikut hilang? Nah, sudah ikut hilang karena kita mendeletnya melalui tombol delete yang ada di sini tadi. Oke, harusnya ketika kalian praktikan itu tidak ada error, asal kalian mengikuti step-stepnya saja, karena semua file konfigurasinya sudah dibikinkan, tinggal kalian upload saja semua. Jadi ada 5 file: index, edit, delete, config, sama add. Oke, ada 5 file yang harus diupload serta 1 file database yang harus diupload ke dalam PHP admin. Jadi mengupload database ini bukan ke dalam server seperti ini, tapi melalui menu import. Jadi dibikin dulu database, bikin database CRUD ini. Setelah bikin database, kalian masuk ke dalam database, kalian klik tombol import, kalian import si MySQL nya tadi, tabelnya .SQL. Maka jadilah sebuah halaman website seperti ini, yang mana halaman website itu nanti punya 3 tombol: tombol add, tombol edit, dan tombol delete. Kalian coba ketiga tombolnya sampai berhasil. Kalian tambahkan data diri kalian, misalkan data diri Bapak mengeceknya Arya tadi, emailnya tadi misalkan ini punya Bapak, nomor telepon ke Bapak, add sampai successful. Oke, silahkan dicoba. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian komunikasikan di forum. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.